penentuan klasterisasi itu berdasarkan kinerja dari organisasi Dari pimpinan masing-masing. iya, demografi itu ya. Bonus demografi. Usia produktifnya sangat banyak. Tapi kenyataannya ini kalau kita lihat ya, mungkin sahabat Rojak juga mengetahui ini terkait minat organisasi di kalangan muda ini kayaknya menurun. Dan jangan berpikiran bahwa ikut organisasi tidak ada untungnya. Pop culture, tertawa belajar semua ada di sini. Pop culture, ngobrol seru bikin hidup lebih berarti. Sahabat Rojak, beliau ini wakil ketua gitu. Wakil ketua Bidang organisasi dan kelembagaan. dan kelembagaan pimpinan cabang Ansor Kudus, Kabupaten Kudus. Ya, berarti di masa pimpinannya sahabat Arif Mustain. Itu. Langsung saja karena kita bahasnya memang organisasi. Pertanyaan yang pertama ini kita sekali lagi memang mewakili para netizen yang awam. Itu terkait Departemen Organisasi di Ansor Kudus, tugasnya itu apa sih? Itu tugasnya ngapain? Sebagai apa perannya? Monggo dijelaskan. Sambil ngerokok boleh, sambil ngopi silahkan, santai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami hormati dan yang kami muliakan, langsung saja kami dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, kebetulan saya di bidang keorganisasian dan kelembagaan, di mana bidang organisasi ini menangani secara spesifik adalah keaktifan daripada pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor maupun pimpinan ranting. Jadi tugas utama kita itu diantaranya adalah bagaimana mengaktifkan organisasi di tingkat kecamatan, dalam hal ini adalah PAC, maupun dari pimpinan ranting atau di tingkat desa maupun kelurahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam tugas pokok dan fungsi dalam bidang organisasi ini juga terselenggaranya PDPRT maupun peraturan organisasi memang betul-betul terlaksana di jajaran pimpinan cabang maupun di pimpinan ranting. Oke, artinya yang membawai dari pimpinan anak cabang hingga ranting agar terlaksananya ada organisasi. Iya. Itu berarti semacam apa ya kalau diibaratkan? Ya, hampir dikatakan ini loh, wadahnya organisasi. Jadi wadahnya organisasi ini penuh tidaknya, kualitas bagus tidaknya ini bisa diukur dengan keaktifan di pimpinan cabang maupun pimpinan. Berarti bisa dikatakan sebagai motor penggeraknya. Penggeraknya organisasi di pimpinan cabang itu ya berarti yang menggerakkan jenengan. Iya. Tukang ondel. Pimpinan anak cabang ada yang loyo, ada yang cara kurang aktif, itu berarti tanggung jawabnya Departemen organisasi. Secara berat ya, termasuk berat. menjaga ritme organisasi. Menjaga ritme organisasi sehingga dinilai baik atau tidaknya kinerjanya Departemen organisasi. Berat ya Pak ya. Makanya bisa dikatakan di bawah ketua umum atau ketua pimpinan cabang ya
kita ketua ranting sekabupaten ya kita itu. Secara struktural juga posisinya wakil ketua 1 ya. Wakil ketua 2. Oh, masih ring satunya lah. Ring satunya kan. Oke, selanjutnya ini itu untuk sebagai fondasi kita agar tahu departemen organisasi di Ansor Kudus terutamanya di tingkat pimpinan cabang itu memang sebagai motornya ya, penggeraknya, sehingga indikator keberhasilan organisasi di tingkat ranting PAC ya memang tergantung kinerjanya pimpinan cabang. Gitu. Itu kaitannya dengan kegiatan internal. Kalau kegiatan yang sifatnya eksternal, kita juga punya tugas untuk bekerja sama dengan pihak instansi maupun pada ormas-ormas yang lain. Ini juga menjadi tanggung jawab daripada wakil bidang organisasi dan kelembagaan. Oh iya. Jadi memang berat, tugas kita itu cukup berat karena harus sisi lain menghidupkan pimpinan ranting maupun pimpinan cabang, juga harus menjalin kerjasama dengan instansi maupun ormas-ormas yang lain. Ngapunten sahabat, berarti ngapunten iki. Nopo goro-goro kering niki mikir kayak organisasi. Masya Allah sekali. Kalau di secara ritme untuk kerja di departemen organisasi, berjalannya departemen organisasi, jenengan itu didampingi dengan siapa? Sahabat kami wakil sekretaris itu ada Muhammad Syakuri. Beliau juga selaku mantan ketua cabang IPNU masa hikmah 2009-2011. Kemudian bendahara juga sahabat Joni Prabowo, ini juga pernah menjabat sebagai ketua cabang IPNU masa hikmah 2015 kalau tidak salah. Jadi kebetulan mereka inilah yang sebetulnya punya kompeten terhadap pengetahuan yang luas, pernah menangani organisasi setingkat kabupaten. Wah, kalau kita bicara kompeten semuanya pasti kompeten. Iya. Saya artinya kan ada faktor ini kenapa bisa, ya mungkin silakan sedikit sahabat terkait perjalanan jenengan bisa dipercaya sebagai wakil ketua bidang organisasi. Saya ditunjuk itu faktornya satu, karena tidak ada yang mau. Artinya kan jenengan itu punya punya dari ketua itu memandang jenengan, oh ini yang paling tepat ini sahabat Rozak ini, karena mungkin dia tegas dalam aturan atau apalah gitu loh. Ya mungkin karena melihatnya pengalaman ikut organisasi ya. Kebetulan saya itu ikut organisasi itu sudah tidak terlalu tahun 2001, dan itu pertama kali saya kenal organisasi yang resmi seperti itu baru pertama kali di tahun 2001, dan sejak itu pula saya diangkat menjadi ketua ranting, pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor. Jadi saya sudah berkecimpung di organisasi Ansor ini mulai dari ranting. Iya, 25 tahun. Lebih dari separuh nyawa. Waduh, Mungkin pertimbangannya seperti itu, mungkin saja. Termasuk senior ini. Senior. Siap senior. Oke. Cukup lama ya terkait. Berarti mulai dari usia berapa? Jangan mulai beransur. Kurang lebih sekitar 20 tahun. 20 tahun. Wah, ternyata permajaan Ansor ini sudah mulai dari eranya sahabat Rozak berarti. Langsung saja kan masalah usia ini terkait. Kalau menurut ini ya yang saya dengar terkait, mungkin bisa dikonfirmasi sama sahabat Rozak, usia Ansor ini
dimulai dari 19 tahun ya. 19 Tahun tahun sampai sampai dengan 45 tahun. Berarti hampir 21 tahun. Ya 21 tahun. 21 tahun rentannya. Kan cukup lama. Iya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Ibnu itu mulai dari 12 ya. 12 tahun 12 sampai 24 tahun. artinya 12 tahun. Setengahnya hampir. Setengahnya lebih. Kenapa bisa lama seperti itu? Sahabat Project, Iya. kira-kira. Karena kita berpedoman pada hasil Kombes bahwa usia maksimal itu adalah 45 tahun. Sebelum itu batas usia maksimal itu 40 tahun. Jadi 40 tahun itu sudah harus masuk ke Nahdlatul Ulama. Tapi pada hasil Kombes di tahun 2024 memutuskan bahwa Ansor maksimal itu usia 45, sehingga di sini beberapa tingkatan atau setingkat provinsi yang memiliki klaster A itu merasa ini terlalu lama dan terlalu tua. Terlalu tua malah. Bahkan terlalu tua ya. Iya. Berarti Ansor itu ada klasterisasinya. Ada. Termasuk di Jawa Tengah itu klasternya itu termasuk klaster A. Klaster A. Klaster A. Yang begini sahabat. Klaster A itu lantai 3 apa lantai 4? Ya pun dan kalau klaster A itu apakah keistimewaannya apa atau Kaderisasinya jalan bagus. Kemudian memiliki basis masa yang sangat banyak. Kemudian kaderisasinya jalan sesuai berarti Jawa Timur, Jawa Tengah. berarti apa penentuan klasterisasi itu berdasarkan kinerja dari organisasi Dari pimpinan masing-masing. Iya. Oh, seperti itu. Misal nih Kabupaten Kudus kaderisasinya itu berjalan katakanlah 9 kecamatan. 9 kecamatan. Berarti itu nanti klasterisasinya A. Iya. Oh, gitu. Jadi bahkan tidak hanya sebatas itu, kita juga menjadi acuan kaderisasi di tingkat nasional. Gitu. Kalau di rantai ada klasterisasinya juga? Atau Ada juga. istilahnya sama juga klasterisasi ya? Ya kalau klasterisasi ini kan tingkatan-tingkatan. Jadi untuk Jawa Tengah ini memiliki klaster A dan Kabupaten Kudus juga memiliki klaster A. Jadi di bawahnya juga mengikuti. Oh, berarti kecamatan juga ada klasternya, Iya. ranting juga ada klasternya. Semacam akreditasi, penilaian. Sehingga Kalau kita di kampus itu kalau dapat akreditasi A itu berarti kampusnya baik, Mas. Ya. Ah, sangat baik. sangat baik. Sangat baik. B itu baik. Oh, gitu. C itu cukup cukup apa enggak tahu aku. Cukup tahu apa cukup. Gitu. Tapi keuntungannya apa, Mas? Sahabat, keuntungan ketika contoh lah Kudus itu dapat klaster A. Ya, value-nya apa? Value-nya itu apa? Ya kita dapat bangga diri. Apa bisa mencalonkan ke pimpinan pusat atau gimana? Ya tidak hanya sebatas itu, semua kader berhak memiliki atau mencalonkan diri sebagai pimpinan. Oh iya. Cuman ketika kita sebagai klaster A ini ada kebanggaan tersendiri bahwa di kabupaten kita organisasi Ansor itu cukup bagus. Iya. Oke. Ini dengan sistem yang dianggap ada klasterisasi dan yang lainnya, ya. Kalau kita mengaca di kondisi sekarang, karena gerakan pemuda ya, namanya gerakan pemuda kan pasti masanya pemuda, basisnya pemuda, sehingga usia pemuda itu dikatakan sebagai usia mulai dari usia produktif, mulai dari usia, kalau kita mengacanya di Ansor 19 sampai katakanlah ya 45. Sedangkan kalau di situasi sekarang itu usia 19 sampai 20 itu banyak sekali. 20-an banyak sekali. Maka disebutlah era bonus demografi. Bonus demografi. Usia produktifnya sangat banyak. Tapi kenyataannya kalau kita lihat
Ya, mungkin sahabat project juga mengetahui ini terkait minat organisasi di kalangan muda ini kayaknya menurun, sahabat. Kira-kira apa sih faktornya ini? Apakah mereka sudah capek dengan pekerjaannya atau gimana? Apa sudah belum selesai dengan dirinya sendiri? Diceritakan dengan pengalamannya sahabat project karena sudah 25 tahun ya. Mengarungi Ansor. Mengarungi Ansor. Jadi sepengetahuan saya sebenarnya minat untuk berorganisasi ini boleh dikatakan menurun itu sebab adanya perkembangan zaman khususnya di bidang teknologi. Nah, ini pengaruhnya yang memang betul-betul luar biasa. Jadi tidak hanya minat berorganisasi, untuk bekerja sendiri pun itu sudah mulai malas. Dan Apa itu bekerja, pemuda itu masih tahap belajar. Belajar saja ini udah males, semuanya sudah ada, kita tinggal lihat Google, kemudian AI. Lah ini yang menyebabkan orang itu sudah mulai malas. Jadi mereka tidak mau sulit-sulit berproses. Kalau ada yang instan, kenapa harus berproses? Lah inilah yang menyebabkan penurunan dalam berorganisasi khususnya. Meskipun banyak wadah-wadah, bahkan di sekolahan dibuatkan wadah, kemudian di masyarakat juga luar biasa, namun mereka pengennya yang instan, dimana di situ yang dapat menghasilkan, maka di situ saya akan ikut berjuang. Kalau tidak menghasilkan, ya ngapain saya harus capek-capek. Nah inilah yang perlu kita benahi. Pola pikir seperti ini yang harus kita singkirkan, sehingga dari generasi muda ini bisa kembali tumbuh untuk bersosial, berorganisasi, dan untuk berproses khususnya. Iya, kalau kita bicara berproses ya dengan fenomena tadi, sebenarnya aku anggapan mereka seperti ini. Ini bukan semuanya ya, bukan semuanya, tapi kebanyakan. Bukan semuanya, tapi kebanyakan. Ikut organisasi itu dinilai ribet, ya, dinilai ribet. Bahkan mereka berani beranggapan ikut organisasi tidak dapat apa-apa. Ini gimana, nih sahabat, menyikapi peristiwa seperti itu? Nah, inilah repotnya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa mereka menggunakan yang sifatnya instan. Pengennya instan ya berarti ya. Jadi lupa bahwa ikut organisasi itu tidak hanya mencari keuntungan yang sifatnya duniawi, atau yang sifatnya saat ini. Perlu diketahui bahwa hikmah untuk berorganisasi itu memang luar biasa. Seperti contoh yang paling mungkin kita belum mengalami, bagi generasi muda yang belum mengalami, bahwa ketika kita ikut berorganisasi itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di kita maupun keluarga. Ternyata ini manfaatnya luar biasa, bisa menangani permasalahan itu dengan pengalaman berorganisasi. Artinya sebenarnya itu bukan dinilai ribetnya, Iya. tapi apa yang bisa diambil di manfaat, katakanlah ya, manfaatnya. Bahkan kalau kita bicara manfaat kan tidak seketika sebenarnya, pasti di lain waktu ada manfaatnya ataupun yang lainnya kan gitu. Tapi mungkin itu Mas, teman-teman pemuda atau teman-teman Gen Z hari ini melihat manfaat itu, contoh godoknya langsung dadi intinya ngono. Kan seperti itu ya sahabat. Jadi hari ini tuh kalau diajak ngomong berkah, terus nanti manfaatnya itu luar biasa, kaitannya dengan ya keberkahan. Ini kalau anak muda diajak ngomong terkait ini itu udah males. Apa berkah itu? Nah ini yang kita belum bisa mentransfer tentang pengetahuan
keberkahan berorganisasi terhadap Gen Z. Yang agak repot di situ karena sampean percaya maupun enggak melu organisasi nanti pasti ada berkat. Lah kalau orang Gen Z sekarang diajak ngomong seperti itu enggak akan nyampe. Harus ada buktinya mungkin Mas. Nah, seperti itu. Bahkan kan kalau kita bicara berkah ya, maksudnya berkah itu bukan tentang hal yang tidak bisa disebutkan, sebenarnya bisa kan gitu. Lewat berkah itu bisa kita rasakan kalau kita memang benar-benar berproses di sana. Iya. Sesuai dengan kompetensinya, apa yang kita belum kuasai kita belajar di situ sehingga kita dapat manfaatnya sehingga itu bisa dianggap berkah kan seperti itu kan. Jadi jangan memaknai berkah dalam tanda kutip jaminan surga. Jadi Menhan jadi presiden sekarang. Nah, mungkin bisa saja kan. Prosesnya. Oh, Dan kadang-kadang kita lupa orang berorganisasi memiliki manfaat yang besar. Ini sudah dibuktikan oleh beberapa tokoh-tokoh NU yang saat ini sudah menjabat beberapa apa ya, entah itu di eksekutif maupun legislatif. birokrat Kita mungkin. kita punya Gus Dur, kita punya Yi Amin. Ini kan beliau-beliau kan juga dulunya aktivis-aktivis di organisasi seperti NU, kemudian seperti Mas Nusron itu juga di Ansor, PMII dan lain sebagainya. ya. Artinya kan bahwa ada manfaatnya mendapatkan sesuatu dari organisasi itu sebenarnya tergantung kita sendiri ya. Tergantung dimulai dari kita sendiri bagaimana cara mendapatkan value dan meningkatkan value itu lewat organisasi kan seperti itu kan. Jadi ikut organisasi itu sebenarnya mudah, tidak usah punya niatan apa-apa. Nothing tulus. Iya. Nothing tulus. Terus pokoknya berbismillah, niat ingsun ibadah lillahi kalimatillah. Udah itu dulu niat saya itu Seperti itu, seperti ya, itu. wejangan dari apa itu Bapak Surya NU MGC Kaliwungu dulu. Pertama kali saya sowan ke situ itu jawabannya gitu. Udah kamu ikut aja bismillah, niat ibadah lillahi kalimatillah. Nggak usah punya niatan apa-apa, kerasan. Dan ternyata memang betul. Makanya sekarang banyak yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, rata-rata kalau tujuannya tidak tercapai, targetnya tidak tercapai, dia akan marah-marah dengan sendirinya. Bahkan kadang-kadang menyalahkan organisasi, ngelak-ngelak organisasi, bahkan uniknya ya gembosi organisasi. Ini karena mereka punya tujuan. Ada yang gebosi juga. Ya pasti ada. Yang namanya manusia itu ya kadang apa ya kadang ngelak. Ya, kadang di atas, kadang di bawah. Oh ya, ini berbicara tentang terkait sebuah organisasi, apalagi kita di Ansor. Ya, Ansor itu sudah dianggap sebagai organisasi yang besar, ya. Basisnya dari atas sampai bawah itu sudah ada. Berarti kan dianggap besar secara kuantitas, secara jumlah besar. Tapi secara kualitasnya ini bagaimana? Mungkin banyak di sana yang kalau mewakili netizen tuh komentarnya agak pedas ini kira-kira. Ya banyak masanya tapi kualitasnya nggak ada, berkurang. Dari segi perkembangan pun dianggap lambat. Itu bagaimana kira-kira sahabat menyikapi hal seperti ini? Sebenarnya untuk kualitas kita juga tidak kalah kok. Hanya saja tidak muncul. Nggak munculnya itu dalam perspektif bagaimana Mas? Contohnya gimana? Kalau Keberaniannya, masalah Pak. IT, IT. teknologi, kita punya orang-orang seperti itu. Tapi kadang-kadang tidak ada wadah untuk memunculkan itu, untuk mengekspresikan itu. Maka mereka pun akhirnya mandiri untuk menyalurkan minat bakatnya sendiri. Tapi sebenarnya mereka juga punya bakat-bakat yang luar biasa. Di
Ansor sendiri itu petani juga banyak, peternak juga banyak, tapi untuk terakomodirnya mereka dalam satu wadah itu belum maksimal gitu. Iya. Untuk IT sendiri, menurut saya pernah jagung sama teman, itu ada yang bisa, maaf ya, bocor sedikit, bisa bobol hacker Hacking. dan kita punya, cuman ya masih kelasnya kan masih kelas Ya, artinya itu kan potensi. potensi. Tinggal kita bagaimana mengembangkannya sehingga itu menjadi apa ya, value untuk organisasi. Value organisasinya akan naik ya. Jadi pandangan-pandangan itu nanti akan hilang lama-lama. Karena terbukti bahwa Ansor dari segala bidang, entah itu teknologi, ekonomi, ya kan, pemberdayaan itu bisa tertingkat asalkan memang dimanfaatkan dengan sesuai porsinya. Iya. Itu. Ya. Oke. Terus dengan apa ya, terkait fenomena tentang kualitasnya ini ya, lewat apalagi lewat Ansor Kudus. Nah, dari program-program apa yang jenengan dari departemen organisasi akan dilaksanakan? Banyak untuk bidang organisasi, program-program khususnya di bidang organisasi ini. Untuk yang terdekat adanya akreditasi, kemudian Musker yang kedua, Musker tahun 2026. Ini adalah waktu yang terdekat dan ingin kita laksanakan. Untuk program-program yang lain yang banyak, diantaranya adanya turun ke bawah pada pimpinan cabang maupun pimpinan ranting. Iya. Terus kemudian selapanan khusus untuk pengurus pimpinan cabang. Banyak lah. Tapi yang khusus untuk yang akan datang ini dalam waktu dekat ini adanya turba, kemudian rehabilitasi maupun muskercap kedua. Jadi yang dekat-dekat ini itu ya. Ya, sekitar bulan Desember ini. Artinya berarti itu ya sahabat, akreditasi itu dilaksanakan setiap tahunnya. 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun sekali. Terus musker itu berarti Musker itu kalau dalam aturan minimal 1 kali dalam 1 periode. Namun pada umumnya kita akan melaksanakan tiap tahun. oh gitu. Berarti artinya itu musker itu merancang kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Iya, sekaligus untuk evaluasi tahun yang kemarin dan Berarti kurang lebih itu jalannya organisasi Ansor ini kurang lebih sama seperti pemerintah ya, di akhir tahun itu merancang APBD, merancang Iya. kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Iya. Oh gitu. Secara tidak langsung kita juga mempraktikkan apa tata kelola di pemerintah. Itu adalah salah satu bentuk wujud proses. Iya. Kan? Kita belajar dari pemerintahan ada Monev, Iya. bahkan ada. Jadi ibaratnya ketua cabang itu ya seperti bupati. Oh, iya. Kalau kita itu ya kadin, Kadin. masih memiliki apa itu kewajiban dan sudah mendapatkan amanah dari Pak Bupati untuk melaksanakan. Oke. Kepala Dinas Bidang Organisasi nih Mas. Kira-kira gitu. Menko. Iya. Ada pertanyaan lagi, Mas Amrin. Ini sahabat, terkait dengan organisasi. Berarti artinya kader-kader Ansor, sahabat-sahabat Ansor itu secara miniatur atau secara minimnya itu sudah dibekali dengan ilmu-ilmu tentang bagaimana menjalankan organisasi. Artinya ini kan kalau dijadikan sebagai birokrat ini ya sudah mampu sekali artinya
harusnya sudah mampu dan Hmm. memang saya yakin sudah mampu Sudah mampu. kalau memang yang betul-betul ikut berproses. Saya yakin pasti mampu. Artinya kan cara jalannya organisasi atau cara jalannya Ansor dan juga pemerintahan kan hampir sama. Oh, pembuatan kolaborasi. iya kolaborasi kan. Artinya kan berarti kalau ini teman-teman Ansor katakanlah untuk mencalonkan diri menjadi birokrat ya, bukan mencalonkan diri jadi Caleg. katakan sebagai kepala dinas atau katakanlah nanti ada CPNS P3K ini sudah mumpuni sekali berarti. Sudah sangat mumpuni. Karena track recordnya sudah terbukti. Iya. Organisasi. Artinya kalau ada stigma bahwa ikut organisasi tidak tidak dapat apa-apa, berarti mereka Sangat hanya besar. numpang nama kan. Iya. Tidak tahu prosesnya. Nah, dia hanya mental judge. Makanya tadi Judgmental. saya bilang kalau ikut organisasi itu nggak usah punya niatan apa-apa. Nothing tulus. Nanti, iya, nanti akan ketemu sendiri kok jalannya. Seperti itu. Mungkin jalannya Ansor Kutiwi nanti ada jalannya Mas. Ada jalannya. Ada jalannya. Masuk ini ada. Mungkin hari ini masih bingung ya. Iya. Kan? Oh, iya. Tapi saya yakin suatu saat pasti ada. Tapi kan itu sahabat, memang perbedaannya kita dengan pemerintah itu kan gitu. Kalau pemerintah itu anggaran sudah ada, sudah dipersiapkan. Kalau di kita di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor itu kan masih belum tahu anggarannya dari mana ini. Swasembada sih ada. Swasembada, kemudian yang kedua kita juga tidak menutup kalau ada sponsor-sponsor yang mau membagi. Oh iya. Termasuk Dirmawan dan teman yang lainnya. Stakeholder yang ada. Nyatanya 5 tahun Ansor 5 tahun ya masa periodenya. 4 tahun. Oh 4 tahun. 4 tahun saja bisa jalan. Oh iya. Seperti itu kan. Kita nanti berapa tahun? Terakhir sahabat ini. Terkait pesan-pesan atau sebuah ajakan, karena organisasi kan akan berjalan jika ada penerusnya, generasi penerus, sehingga departemen organisasi juga butuh penerus. Iya. Nah, ini bagaimana kira-kira pesannya untuk mereka-mereka atau mungkin bahkan orang yang belum gabung sama sekali? Nah, sampaikan. Iya. Yang pertama kaitannya dengan usia-usia di organisasi Ansor ini kan usianya kan dalam tanda kutip ya. Maga. Karena di sisi lain kita harus mengurus rumah tangga, Iya. khususnya di usia 25 ke atas ini kan baru tahap apa itu Merancang rumah tangga. mengurusi Mengurusi. rumah tangga. Anyar-anyar Mas. Iya. Anget-anget ya. Anget-anget. Masa perintis. Dan di situ butuh apa ya, kesadaran penuh untuk tetap berorganisasi dan membagi waktu untuk berorganisasi. Saya yakin bisa dalam 24 jam kali 7 kita hanya meluangkan waktu aja kurang lebih 12 sampai 24 jam saja untuk organisasi. Saya yakin kita sudah mampu berproses. Apalagi dalam waktu kurang lebih rentang sekitar 20 tahun ya. Iya. 20 tahun. Kita diganting kurang lebih 5 tahun, nanti di pimpinan cabang 5 tahun, di sebelah kesempatan kita di pimpinan cabang terus seterusnya. Oke. Jadi jangan patah semangat dan jangan berpikiran bahwa ikut organisasi tidak ada untungnya. Saya yakin nanti suatu saat akan mendapatkan manfaat dan hikmah yang luar biasa. Dan juga berkahnya mungkin. Berkahnya. Berkahnya. Oke. Semoga Gen Z ya juga paham tentang berkah itu Iya. dan mau diajak ngomong tentang keberkahan. Oke. Ya, terima kasih sahabat Rojak untuk episode kali ini membahas tentang organisasi, ya, prosesnya organisasi, terus tantangannya bagaimana sehingga menyikapi makna proses sebenarnya itu bukan hanya tentang
kita masuk dalam waktu yang singkat, tapi kita butuh waktu yang lama untuk menyesuaikan itu sehingga kita tumbuh dan berkembang bersama organisasi. Sehingga nanti manfaatnya bisa kita ambil di waktu kemudian, maka itulah yang kita sebut keberkahan gitu. Ya, terima kasih untuk sahabat Rozak dan juga Amrin Pro Ansorku TV yang ikut menemani. Oke. Karena tadi bintang-bintangnya nggak mau sendirian. Oke, jangan lupa sahabat Pop Culture untuk like, comment, subscribe. Sampai ketemu. Bye-bye. Pop Culture, tertawa belajar semua